Kita apalagi generasi muda itu selalu mesti mempunyai keyakinan dan harus punya harapan. Itu yang harus diutamakan menurut saya. Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Bagaimana hari Sabtunya ini? Sabtu ceria. Sabtu ceria. Sabtu ceria nih. Kita senang-senang. Kita Iya, menikmati. Sekurang-kurangnya kita menikmati oksigen ya. betul. Mensyukuri apa yang ada. Seperti lagu siapa itu? Lagunya Furqon kayaknya itu. Oke, jadi kita geser dikit nih Presiden Megawati ya. Jadi Presiden Megawati ini kan selalu orang menganalogikan Megawati itu adalah hati nurani rakyat gitulah kira-kira ya. Walaupun pertimbangan-pertimbangan kebangsaan itu ada di Bu Megawati dalam perjalanan panjang proses dia berpolitik gitu ya. Dia belajar dari kehidupan politik nasional ini dan dia melihat bahwa mana yang kepentingan nasional, mana yang kepentingan elit, mana kepentingan kelompok tertentu tuh dia bisa membaca dengan cepat. Dan di zaman Bu Megawati pemilihan secara langsung dilaksanakan ya. Kemudian di zaman Bu Megawati lembaga seperti KPK muncul ya, dan banyak ya warisan-warisan lain yang dibuat oleh Ibu Mega dengan sikap nurturingnya, sikap dia sebagai pengasuh bangsa ini. Bukan begitu, Bung? Seorang ibu ya? Ya. Iya, betul. Jadi kalau kita melanjutkan seri video belajar dari pemimpin terdahulu, nah ini video ketiga tentang Ibu Megawati. Jadi Ibu Megawati merupakan presiden yang melanjutkan era Pak Gus Dur. Sebelumnya lagi ada B.J. Habibie. B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati. 3 pasca reformasi. Nah kalau kita lihat Ibu Megawati, ini kan sebelum ya pada era Gus Dur ya, dia merupakan wakil presiden, kemudian dari Juli 2001 sampai Oktober 2004 ya. Jadi Juli 2001 sampai Oktober 2004 dia menjabat sebagai presiden menggantikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ibu Megawati terpilih menjadi presiden tidak terlepas dari gejolak politik, sosiopolitik yang ada di tanah air ya, Bu Meldi ya. Jadi betul, sebelum Pak SBY kita masih menggunakan masih parlemen heavy ya. Jadi berat, jadi kekuasaan itu masih didominasi oleh anggota parlemen dalam hal ini MPR, dan MPR merupakan pemegang mandat tertinggi ya, keputusan ataupun juga kekuasaan politik di Indonesia, sehingga presiden atau wakil presiden itu berada di bawah, masih ditentukan oleh hak politik dari MPR. Nah, pasca Abdurrahman Wahid dilengsarkan pada Juli 2001, kemudian ditunjuk Ibu Megawati menjadi presiden sampai Oktober 2004. Nah, kita lihat memang satu harapan yang muncul pada waktu itu ya Ibu Megawati merupakan representasi dari, notabene kalau kita bicara kekuatan politik adalah pemenang pemilu ya, pemenang pemilu tahun 1999. Dan kemudian yang kedua, Ibu Megawati merupakan salah satu simbol dari perjuangan melawan otoritarian, melawan rezim Soeharto pada waktu itu. Kita ingat mulai dari yang mungkin kita masih bisa recall, bisa memorikan ya, tahun 96 bentrok berdarah di Jalan Diponegoro gitu ya. Pada waktu itu kemudian juga beberapa clash atau benturan-benturan, sehingga dari PDI itu Partai Demokrasi Indonesia, kemudian muncullah PDIP gitu. Dan pada akhirnya pada tahun dia selesai reformasi, PDIP merupakan salah satu kontestan dalam pemilu 1999 dan memilih sebagai pemenang suara terbesar pada waktu itu gitu. Nah, ketika Ibu Megawati menjadi presiden gitu ya, secara geopolitik tantangannya tidak berbeda. Saya pikir ya Bung Meldi ya, jadi sama, masih membawa dari eranya Abdurrahman Wahid, Pak Gus Dur gitu ya, di mana kasakusuk politik itu masih sangat besar. Kemudian juga bagaimana mengakomodir semua kepentingan yang ada di kabinet, bahkan yang di luar parlemen pun juga menjadi satu soal penting di sana gitu. Nah, dengan sifatnya sebagai seorang ibu gitu ya, seperti Bung Meldi katakan tadi, nurturing, jadi mengayomi, melindungi, bahkan kalau kita lihat
yang menjadi ciri khas Ibu Megawati kan lebih banyak tersenyum, lebih banyak diam gitu. Tapi satu prestasi pertama yang kita banggakan, baik itu dalam konteks sebagai seorang personal, Ibu Megawati merupakan presiden pertama perempuan Republik Indonesia. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat tidak banyak ya di Asia atau di negara di dunia yang kepala pemerintahannya perempuan. Gitu. Kita ingat sebelumnya kalau kita banyak mengacu kepada revolusi ya, reformasi di Filipina. Corazon Aquino, putri dari Ninoy, itu juga merupakan perempuan pertama yang menjadi presiden di Filipina dalam reformasi kuning pada waktu itu. Nah, kemudian diikuti oleh Ibu Megawati. Nah, di balik sifat seorang ibu, di balik sifat yang lebih banyak tersenyum, tertawa, kalau kita banyak Ibu Megawati ini kan banyak gitu. Jadi ternyata juga banyak hal yang dihasilkan dalam eranya Ibu Megawati. Gitu. Pada satu sisi dia harus mengakomodir begitu banyak kepentingan, begitu banyak tanda kutip formulasi di dalam membangun keselarasan dalam pemerintahan Indonesia, dalam kabinet, tapi di sisi lain juga harus menjalankan amanat-amanat reformasi. Jadi Ibu Megawati ini kan dibebani oleh beberapa TAP MPR ya, TAP MPR yang KKN, anti KKN tahun 99, kemudian tentang demokratisasi, menyiapkan struktur pemerintahan atau pemilihan yang berikutnya begitu. Dan saya pikir dari beberapa hal ini dalam dibalik kediamannya, Ibu Megawati juga ya berhasil menorehkan paling tidak ya Bung Meldi ya, beberapa catatan-catatan penting yang kita jadikan sebagai pegangan sampai saat ini gitu ya. Ya seperti yang Bu Meldi katakan tadi, pada era Bu Megawati kita membentuk KPK. Walaupun sekali lagi dari Undang-Undang Pemberantasan Korupsinya kita berutang pada eranya mulai dari eranya B.J. Habibie, Undang-Undang 3199, kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang 20 2001 gitu ya, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, kemudian lahir Undang-Undang KPK, muncul KPK. Nah, selain KPK juga ada beberapa lembaga extraordinary ya. Jadi ekstra kita ingat ada MK, Mahkamah Konstitusi. Ini juga pada eranya Ibu Megawati. Kemudian ada beberapa undang-undang lain gitu ya, undang-undang anti terorisme, undang-undang KDRT. Dan yang paling penting menurut saya dalam bidang politik ya, Bung Meldi ya, pada era Ibu Megawati dalam konteks tata kelola keuangan negara itu lahir 3 paket undang-undang keuangan negara. Pertama Undang-Undang Keuangan Negara 17/2003, kemudian Undang-Undang Perbendaharaan Negara 1/2004, kemudian Undang-Undang 15/2004 tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Jadi 3 paket undang-undang keuangan negara itu lahir pada eranya Ibu Megawati. Bahkan kalau kita juga mau ingat lagi gitu ya, artinya ini tentu tidak hanya dalam keberhasilan sisi pemerintah, tapi juga sisi DPR waktu itu. Jadi parlemen, karena undang-undang lahir dari kerjasama antara parlemen dan juga pemerintah. Nah, bahkan selain undang-undang 3 paket undang-undang keuangan negara juga lahir Undang-Undang 15/2002 tentang pencucian uang, money laundry gitu. Jadi kalau kita lihat dalam konteks legacy atau fondasi-fondasi berkebangsaan yang lebih maju, lebih ke depan gitu ya. Nah, pada era kepresidenan Ibu Megawati, kita juga melahirkan beberapa undang-undang, terutama undang-undang dalam membangun tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, bahkan untuk mempersiapkan pemilu yang dikembalikan kepada pemilu oleh rakyat, Meldi. Begitu. Ya, jadi Mang sesuatu yang dibuat oleh Presiden Megawati di segala inovasi di ketatanegaraan ini yang terlihat sekali ya, bahwa dia menaruh fondasi-fondasi yang cukup kuat gitu ya di ketatanegaraan kita, di kelembagaan-kelembagaan negara ya, termasuk juga urusan-urusan BLBI ya, dia juga memberikan terobosan untuk penyelesaian BLBI pada waktu itu. Nah, menaruh sebuah hal-hal yang terkait keorganisasian kelembagaan negara ini sebenarnya kunci juga dalam membuat tertib organisasi di suatu bangsa gitu. Megawati ini memang orangnya orang membangun kelembagaan ya dari masa kepresidenannya gitu. Selain dia lebih banyak diam, lebih banyak mendengar gitu, bukan termasuk orang yang berbicara dengan ide-ide besar. Dia hanya mendengar, dia mengeksekusi, dia memberikan warna-warna yang unik pada masa kepresidenannya, Bung Firdaus. Ya, kalau kita lihat memang kepemimpinan Ibu Megawati tidak terlepas dari
yang kita sebut melanjutkan terah Soekarno. Ibu Megawati merupakan salah seorang putri presiden pertama kita, proklamator, Insinyur Soekarno, dan itu juga yang nampaknya menjadi beban. Jadi simbol Ibu Megawati sebagai salah seorang tokoh perlawanan pada waktu itu, kemudian ditambah lagi sebagai seorang putri dari presiden proklamator pertama, Insinyur Soekarno, itu nampaknya menjadi beban buat Ibu Megawati ya. Dan saya pikir dalam pelaksanaan kerjanya sebagai presiden, Ibu Megawati lebih banyak menjalankannya secara lebih silent, lebih diam ya. Diam itu adalah emas, mungkin tidak tahu juga begitu. Dan itu dijalankannya dengan ya melahirkan beberapa hal-hal yang lebih mendasar. Jadi kalau kita berkaca kepada sebelumnya era Habibie, era Pak Gus Dur, itu kita menegaskan prinsip-prinsip dasar bernegara, prinsip toleransi, prinsip human right, prinsip demokrasi, prinsip kebebasan pers, itu diretas oleh eranya Pak Habibie, eranya Pak Gus Dur. Nah kemudian pada eranya Ibu Megawati, prinsip-prinsip dasar itu diformulasikan menjadi undang-undang, Bung Meldi, menjadi tatanan yang formal mengikat gitu ya dalam perundang-undangan gitu. Dan ini yang menurut saya juga menjadi satu modalitas besar kita dalam melanjutkan pembangunan Indonesia. Walaupun sekali lagi dalam perjalanannya kita juga menemukan artinya riak-riak di dalam kebijakan. Bahkan kalau tadi kita bicara penyelesaian ya BLBI misalnya yang diawali dari tahun 1998 ya begitu ya, krisis moneter segala macam gitu. Dan itu melahirkan pro dan kontranya gitu. Jadi kurang lebih dengan segala kekurangannya. Tapi di sisi lain juga kalau kita lihat dari sisi politik gitu ya, atau dari sisi fondasi berbangsa bernegara, cukup banyak yang ditorehkan dalam 3 tahunan periode kepemimpinan Ibu Megawati gitu. Dan itu yang menurut saya juga menjadi menjadi salah satu yang bisa kita kenang, yang kita bisa ingat, bagaimana seorang Megawati yang punya beban nama besar Soekarno, ketika dia diberikan mandat sebagai seorang presiden, paling tidak dia bisa membuktikan gitu, sebagai salah seorang perempuan pertama yang jadi presiden Republik ini, dia juga bisa bekerja. Bahkan di balik tekanan-tekanan ya politisi, kelompok dan segala macam di parlemen ataupun juga di kementerian gitu ya. Saya pikir Ibu Megawati cukup survive, cukup bisa menjalankan itu secara baik begitu, Bung Eldi. Juga dalam kabinet Bung Firdaus, kabinet Megawati diisi oleh figur-figur yang kuat waktu itu ya. Ya mungkin campuran, tetap pola Indonesia ini yang kita nggak bisa ya. Jadi sistem meritokrasi atau menteri-menteri ahli ya, menteri-menteri zaken gitu ya. Ini Zaken kabinet ya. Zaken kabinet ini yang kita tetap ada figur-figur partai yang masuk di situ yang saya kira paling minimalis ya. Mungkin relatif itu Bu Megawati mencoba mendorong itu. Betul. Jadi Bu Megawati membangun kabinet gotong royong, isinya campuran antara ada profesionalisme di sana, kaum profesional, ada perwakilan dari partai politik, gitu ya, ada orang-orang yang kita anggap sebagai figur-figur yang ahli di bidangnya, gitu ya, baik itu di ekonomi, sosial kemasyarakatan, gitu ya. Kemudian juga tidak terlepas dari realita politik, komposisi partai politik, semua masuk di sana. Bahkan calon presiden berikutnya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono merupakan juga bagian dari kabinet Ibu Megawati, gitu ya. Dan ini yang menjadi warna di dalam kabinet gotong royong yang dibangun oleh Ibu Megawati. Nah, dibalik riak-riak atau karena kan sekali lagi kalau kita ingat ya, nuansa pada waktu itu orang mempersiapkan diri untuk maju dalam pemilu 2004, Bung Meldi ya. Pemilu 2004 itu adalah pemilu yang memang sudah dikondisikan untuk pemilu langsung, artinya memilih oleh rakyat gitu. Jadi tantangan-tantangan membangun citra, membangun populisme gitu ya, membangun mana yang lebih berpihak kepada masyarakat itu juga menjadi godaan tersendiri gitu. Dan saya ingat di era-era akhir eranya Ibu Megawati karena dapatnya setengah di akhir ya, karena di kabinet bersama Gus Dur gitu ya. Ibu Megawati juga masih punya keinginan untuk maju lagi pada tahun 2004 dalam pemilu langsung 2004 begitu. Nah, ini juga yang membuat godaan di dalam isu kabinet apapun namanya, kabinet seorang presiden gitu. Jadi kalaupun sekarang kita melihat gitu ya di tahun keempat atau memasuki tahun ketiga setelah, maka semua orang yang punya interest politik itu mulai disebutkan dengan interest politiknya. Yang ingin jadi presiden mulai membangun kisi-kisi, yang ingin menjadi
wakil presiden atau meningkatkan menjadi menteri atau apa, itu juga membangun trademark atau membangun citranya sebagai seorang calon pemimpin. Nah, kadang-kadang kondisi ini yang membangun ritme kinerja pemerintahan. Jadi kondisi itulah yang menjadi juga tantangan yang saya lihat ya. Jadi memang dalam beberapa produk perundang-undangan yang dihasilkan, riaknya itu tidak terlihat pada era-era di akhir Ibu Megawati. Jadi implementasinya itu akan nanti lebih banyak diwarnai oleh persiapan orang maju, persiapan orang untuk menjadi pemimpin berikutnya, tidak lagi fokus bekerja sebagai anggota kabinet atau menteri di pemerintahan begitu. Tapi ya sekali lagi dengan segala keterbatasan, dengan segala karena kalau kita ingat Ibu Megawati maju menjadi presiden itu memutus rantai stigma pada negara yang mayoritas Islam, mayoritas Muslim gitu. Jadi Ibu Megawati ketika pertama kali tahun 99 maju kan juga ada tentangan, dia tidak bisa dimajukan sebagai calon presiden karena salah satunya adalah perempuan, begitu. Ya. Nah, ketika 2001 setelah Pak Gus Dur dilengsarkan gitu ya, kemudian Ibu Megawati menjadi presiden, maka stigma negara mayoritas Islam terbesar di dunia yang sedang belajar demokrasi ternyata bisa memunculkan seorang presiden perempuan, yaitu Megawati. Dan menurut kita itu salah satu achievement, salah satu capaian kita di dalam prinsip-prinsip dasar demokrasi, di mana semua orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan dipilih. Bahkan tidak mungkin seorang perempuan, ibu rumah tangga, menjadi seorang presiden, Bung Meldi. Oke, Bung Firdaus, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi, tetap semangat, salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.